sesi 5 kemarin, ya, coaching model apa yang tepat dan cocok, nanti Anda bisa jelasin ke saya untuk coaching program yang Anda buat, ya. Dan siapkan form coaching modelnya untuk coaching session yang dilakukan. Nah, Anda bisa siapkan coaching model, coaching session modelnya gitu ya. Yang kedua, tahapan coaching frame yang dijalankan di coaching program Anda tuh seperti apa, ya. Jelaskan rundown session. Waktu di sesi 5 saya jelasin namanya ada rundown. Nah, coba saya pengen tahu jelasin dari Anda bagaimana Anda juga merancang rundown session ini untuk coaching program yang Anda lakukan. Judulnya itu adalah Change Agent Development Program. Jadi saya sempat bikin storylining-nya juga. Yes. Jadi istilahnya kalau saya ketemu dengan satu company atau klien akhirnya mengarah ke situ, kalau wah sekarang itu sangat perlu banget perubahan. Tapi seringkali kan orang susah dalam ngedrive change di perusahaan ya kan. Good. Nah itulah makanya saya padukan Pak ilmu dari Six Source of Influence, Yes. di plus dengan eight step quarter. Kalau kita itu perlu social structural influencer, role model yang perlu di-enforce, dan inilah ujungnya kenapa kita perlu change agent. Dan journey kira-kira kayak gini, Coach Giti dan teman-teman. Diawali dari kita itu grup coaching dulu untuk para leadersnya dari top management. Habis itu kita tentukan success parametersnya. Habis itu kita tentukan karakter fit untuk siapa saja change agent yang perlu direkrut. Yes. Lalu kita gali change agent itu, terus akhirnya sampai terus jadi. Nah, saya bikin kira-kira kayak gini. Ini adalah step satunya dari vision ke success parameter, sehingga introduction dulu kita jelasin nanti kayak gini journey-nya, terus nanti ada FGD pertama, terus akhirnya sampai define goal, kita tahu what success would look like. Lalu habis itu kita share dulu yang perlu untuk change agent lakukan, kan mereka menginfluence, makanya sangat disarankan kita mengakses seluruh karyawan yang ada di situ, seluruh level untuk cari yang DISC-nya itu dominan influential, atau beberapa kita cari juga yang compliant dominan. Cuma jangan yang hijau ke sini mereka itu bukan influencer. Ya diutamakan sih yang di sini nih, merah kuning nih, dominan, influence atau full influence. Nah setelah itu baru change agent training, mentoring dan coaching. Dimulai dari dijelaskan dulu, lalu FGD, lalu dikasih mindset training supaya dia itu punya self leadership, emotional intelligence yang bagus. Habis itu kasih tugas lagi. Nah di sini sebenarnya aku mau kasih, kalau ini tuh kita iringi dengan coaching dan mentoring di situ. Cuma saya lagi saya mau tahu gimana gitu ya. Nah, lalu kasih lagi setelah dikasih tugas, oh ternyata mindsetnya udah oke, baru kita kasih skill assertive communication, basic NLP sama leadership. Nah, habis itu kasih tugas lagi, baru akhirnya kita ikat juga dengan change mission commitment, di mana di situ ada BOD datang, terus mungkin dengan sedikit apa sih yang penuh semangat, dan untuk mereka mengungkapkan sendiri. Lalu akhirnya ujungnya dihasilkan credo change agent bersama yang mengatakan kami change agent akan demi perusahaan. Nah itu closing mereka siap disebar menjadi change agent. Kira-kira gitu. Menteri. Udah. Bu Anita tadi lagi meeting. Oke, itu keren banget Pak Riki. Terima kasih. Teman-teman, ini luar biasa. Ini yang saya mau. Teman-teman bisa mendapatkan hal seperti yang Pak Riki dapat dari mentoring yang saya lakukan. Artinya apa? Punya format, punya pola, sehingga itu akan menjadi lebih memperkuat apa yang kita lakukan. Silakan teman-teman yang lain nanggapin, silakan. Atau ada yang mau share lagi sesuatu. Ini keren banget. Silakan. Coach Giti. Ya. Sorry, ini mewakili Pak Sasongko nih, karena Pak Sasongko udah presentasi ini kemarin ke klien kami. Klien, silakan. Oke. Ya, jadi ini kemarin adalah modelannya Pak Sasongko ke Kemlu nih. Jadi teman-teman Kemlu-nya Pak Sasongko kemarin sempat dikumpulin oleh salah seorang loyal customer-nya kami, gitu ya. Jadi kami provide service ke divisi ini tuh udah 4 kali gitu ya, ada 4 kelas yang kami udah running. Jadi kalau dari perjalanan sales yang diajarin sama Coach Giti itu si klien ini udah termasuk kepada loyal customer lah. Jadi udah banyak plus-plus yang kami kasih gitu ya, kayak coaching free buat timnya kayak gitu-gitu. Jadi dari perjalanan sales itu atau sales tunnel itu sebenarnya saya dan Coach Sasongko ternyata udah ngejalanin gitu ya, Coach Sasongko ya. Cuman kami baru tahu pas belajar sama Coach Giti, oh ternyata gitu ya. Nah, jadi ini yang saya mau share adalah ini jualannya kemarin dan diapresiasi oleh mereka. Semoga beneran bisa jadi bisnis gitu ya di 2021. Mantap. Nah,
Jadi kami sampaikan bahwa metode kami adalah training, mentoring, dan coaching sesuai dengan skema yang dipelajari di kelas ini gitu ya. Ya. Jadi di dalam training kami akan menggunakan metode NLP gitu ya untuk mengajar mereka dan memberikan knowledge kepada mereka mengenai diplomat identity gitu. Dan sebenarnya kenapa perjalanan ini kami bikin itu kan berdasarkan survei yang sudah kami berikan kepada 4 kelas yang kami jalankan gitu. Jadi kami observe, kami compile dari surveinya, muncullah program ini gitu ya. Jadi di dalam sesi training gitu ya, kami akan memberikan kepada mereka frame-nya, identitas dan attitude yang harus dimiliki oleh seorang diplomat itu seperti apa sih gitu ya, dan gimana caranya meng-embed itu ke dalam diri mereka gitu. Jadi ini knowledge aja nih yang didapat. Yes. Kemudian di dalam sesi ini Coach Sasongko ataupun nanti para diplomat-diplomat yang sudah pensiun gitu ya, kita akan undang sebagai narasumber untuk berbagi gitu ya tentang knowledge, tentang pengalaman mereka selama di lapangan menjalankan profesi sebagai diplomat gitu ya. Identity diplomat itu seperti apa sehingga mereka bisa betul-betul langsung masuk ke dalam konteks diplomat daily life gitu. Dan ini juga input dari mereka bahwa kalau cuma knowledge mereka tahu, tapi terus gimana ya aplikasi di dalam kesehariannya sebagai diplomat itu yang mereka butuhkan. Sehingga dan baru setelah ada training mentor inilah kita masukkan mereka ke dalam sesi coaching. Tadinya kami menjalankan sesi coaching hanya 1 kali gitu ya untuk mendampingi mereka di dalam 2 bulan kelas di media middle diplomat gitu ya. Nah, maka setelah kita belajar sama Coach Getty gitu ya dan kita amati kebutuhan mereka, kemarin gitu ya. Kita adakan 3 individual session untuk mereka, di mana di dalam 3 sesi itu gitu ya, kita akan membantu mereka, mendampingi mereka untuk menemukan value and purpose. Sehingga identity yang kita ajarkan di sini pun itu bisa akhirnya mereka temukan sendiri identity yang dengan stylenya mereka gitu ya. Nah, kalau itunya udah ketemu, maka diplomat itu bukan sekedar profesi tapi sudah menjadi identitas, maka mereka bisa mendefine development plan-nya mau kayak apa sih? Apa yang perlu mereka pelajari dan kembangkan dari diri mereka sehingga kedepannya mereka bisa juga kita bantu lagi di sesi ketiganya untuk membuat future path atau milestone-nya tuh mau ngapain sih gitu ya. Nah, kemudian kita ini adalah coaching gitu kalau dalam bahasa kita gitu kan. Jadi kita dari building rapport gitu ya, coaching program. Jadi kalau kita ketemu sama coachnya kita jelaskan sesi 1 ngapain, sesi 2 ngapain, sesi 3 ngapain gitu ya. Jadi kita jelaskan di sini frame-nya personal value proposition, personal development plan, sama personal future path itu ngapain gitu ya. Kemudian habis itu baru kita masukkan ke dalam sesinya, client specific goals-nya gitu ya. Kita analisa dulu PSK seperti apa. Kita turunkan SMART goal pakai yang big action to action goal yang itu. Kemudian baru kita ajak mereka bereksperience lah ya di sesi itu sehingga mereka bisa mendapatkan insight. Nah, kalau sudah baru kita bawa mereka ke action and commitment, baru setelah itu kita celebrate, kita tanyain manfaat sesinya apa dan kita celebrate. Jadi ini adalah perjalanan di setiap sesi gitu ya. Ini apa yang akan klien dapatkan. Jadi kepada klien kami gitu ya. Nah, ini adalah untuk tadi agenda per sesinya. Jadi sesi 1 tuh ngapain, sesi 2 ngapain, sesi 3 ngapain gitu ya. Nah, ini juga ada panduan untuk tools-nya bagi si para coach-nya gitu ya. Jadi di sini kita bisa pakai logical level perceptual position lah gitu kan, as if gitu ya. Di sini kita akan pakai SWOT analysis untuk mendefine PSDS-nya. Dan personal value future path kita akan pakai timeline dan exit frame juga gitu ya. Nah, ini adalah apa istilahnya kalau kan, nah ini coach yang saya mau tanya sama Coach Getty kan kalau kita yang di Erickson Coaching ini kan pakai whiteboarding ya Coach ya, sebenarnya gitu. Kalau tadi dari sini semua ini kan sebenarnya masing-masing sesi pasti mereka dapat whiteboarding gitu ya. Maka apakah ini masih perlu diisi atau gimana ya Coach? Nah itu aja karena ini sih rasanya sih dari tadi flow yang tadi awal sampai ke sini ini udah align semua. Jadi kan di sini ada agendanya, motivasinya apa gitu ya. PSDS-nya, action plan, home fund-nya. Gitu. Nah, yang ini paling adalah yang paling gitu penting ya. adalah si coach itu paham ada catatannya apa yang harus dia capai dan kita para coach ada catatannya apa yang lagi dia lakukan. Nah, itu namanya coaching notes untuk kita.
sebagai coach, sehingga kita nggak lupa. Oke. Karena kan klien kita kan banyak. Kita nggak mungkin mengingat satu-satu klien. Nah, kalau saya itu kan membuat bahwa klien-klien saya itu semuanya saya bikinin yang namanya form coaching seperti ini, gini nih, seperti ini. Saya bikin di sini ada cover gitu ya, terus ada absennya dia, gitu ya. Nah, itu yang saya buat. Ada coaching notes ya, yang nantinya bisa saya isi gitu ya. Ini kosong. Nah, coaching notes. Jadi ini semua saya dalam satu file. Jadi klien saya itu banyak, saya punya lemari file untuk saya baca, dan saya punya folder di komputer saya apa progres yang dia lakukan, seperti itu. Ya. Oke, berarti artinya form yang tadi udah saya bikin sebenarnya tetap diperlukan untuk dalam tanda kutip gitu ya, membuatkan summary yang lebih terstruktur, sehingga kalau tiba-tiba saya harus berhadapan sama dia, saya nggak perlu buka whiteboarding yang panjang, tinggal summary dari situ gitu ya, Coach ya? Yes. Nah, saya sekarang ini lebih maju lagi, saya udah gunakan Trello. Ya, Trello ini membantu untuk saya tahu, dan klien juga bisa submit kerjaannya di Trello. Ya, nah, itu membantu banget gitu. Ya, oke, thank you. Yang lain silakan, ada yang mau sharing lagi, silakan. Itu udah coaching plan ya, Coach Terry tadi. Coach Terry, Coach Ricky, itu udah coaching plan itu. Nah, hari ini saya akan summary coaching plan itu seperti apa sih gitu.